Baik dokter dan teman-teman, kami dari SGDB 3 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Stenosis pylori. Baik, berikut merupakan anggota kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Nyoman Diana Darmika Putri dengan 3 digit NIM terakhir 253. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Stenosis pylori merupakan kondisi abnormal di mana terdapat penyempitan otot piloris di lambung yang menyebabkan obstruksi saluran keluar lambung sehingga makanan tercegah masuk ke duodenum. Nah, gejala-gejalanya antara lain muntah, kelaparan setelah muntah, dehidrasi, dan penurunan berat badan. Faktor penyebab stenosis pylori kini belum diketahui secara pasti. Namun secara genetik telah ditemukan adanya hubungan kromosom yang mengalami mutasi dengan kejadian stenosis pylori. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan resiko stenosis pylori pada bayi yang diberikan antibiotik makrolida. Faktor resiko lainnya yakni pemberian susu botol, kelahiran prematur, operasi sesar, dan ibu perokok berat selama kehamilan. Diagnosis stenosis pylori dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang dengan penata laksanaan berupa pembedahan. Penanganan ini harus dilakukan segera setelah terdiagnosis sehingga komplikasi seperti dehidrasi dan shock hipovolemik dapat dihindari. Stenosis pylori dapat menyebabkan dampak klinis yang serius bila tidak ditangani sedini mungkin. Oleh karena itu, sangat penting bagi klinisi untuk dilakukannya anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang tepat pada stenosis pylori. Selain itu, terdapat peran dari pentingnya kesadaran dan pemahaman keluarga pasien mengenai stenosis pylori sehingga dapat terdiagnosis dengan lebih cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Niputu Wahyu Laksmita Devi dengan 3 digit yang terakhir 110. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Adapun rumusan masalah yang dapat dikaji dari student project ini, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan stenosis pylori, bagaimana epidemiologi stenosis pylori termasuk dengan prevalensi dan distribusinya, apa saja faktor etiologi yang menyebabkan stenosis pylori, bagaimana patofisiologi dan manifestasi klinis stenosis pylori, apa saja klasifikasi dari stenosis pylori, bagaimana cara mendiagnosis stenosis pylori, apa saja diagnosis banding dari stenosis pylori, bagaimana pelaksanaan dari stenosis pylori, serta bagaimana prognosis stenosis pylori, serta komplikasi yang ditimbulkan bila tidak diobati. Penulisan student project ini bertujuan untuk menjelaskan definisi, epidemiologi, etiologi, dan patogenesis dari stenosis pylori untuk memahami penyebab serta mekanisme terjadinya kelainan ini. Yang kedua, mengidentifikasi klasifikasi stenosis pylori dan kaitannya dengan metode diagnosis, diagnosis banding, serta strategi pengobatan yang tepat. Yang ketiga, menjelaskan berbagai pendekatan untuk tata laksana stenosis pylori untuk mencegah terjadinya hal yang lebih serius atau bahkan mengobatinya. Dan yang keempat, mengevaluasi prognosis stenosis pylori serta risiko komplikasinya jika tidak ditangani dengan baik guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini dan terapi yang optimal. Adapun manfaat dari penulisan student project ini antara lain, yang pertama memberikan wawasan kepada mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan mengenai aspek klinis stenosis pylori, termasuk faktor risiko dan mekanismenya, memudahkan pemahaman mengenai metode diagnosis dan klasifikasi stenosis pylori sehingga dapat membantu dalam menentukan strategi terapi yang paling sesuai. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam penata laksanaan stenosis pylori guna mengurangi risiko komplikasi, dan yang keempat, memberikan edukasi kepada keluarga pasien dan masyarakat tentang pentingnya terapi yang tepat dan segera untuk meningkatkan kualitas hidup pasien stenosis pylori. Baik, perkenalkan nama saya Dita Kesalaru dengan 3 NIM digit terakhir 006. Di sini saya izin untuk menjelaskan bagian definisi dari stenosis pylori. Jadi, stenosis pylori ini merupakan kelainan bawaan atau kongenital yang ditandai oleh hipertrofi dan hiperplasia otot pilorus, yaitu bagian distal lambung yang berfungsi menghubungkan lambung dengan duodenum. Penebalan otot ini menyebabkan penyempitan lumen pilorus sehingga aliran isi lambung menuju usus halus terhambat. Akibatnya, terjadi obstruksi saluran keluar lambung atau gastric outlet obstruction yang bila tidak ditangani dapat menimbulkan gejala klinis seperti muntah menyembur, dehidrasi, dan juga gangguan elektrolit. Baik, perkenalkan nama saya Eli Meridodi dengan 3 digit NIM terakhir 235. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai epidemiologi dari stenosis pylori. Seperti yang ditampilkan pada layar,
Angka kejadian dari stenosis pilorik ini itu berkisar sekitar 4-5 per 1000 kelahiran. Nah, lebih umumnya itu terjadi pada masyarakat ras kulit putih atau yang biasa kita sebut dengan Kaukasia, yaitu sekitar 2,4 per 1000 kelahiran. Di belahan dunia yang lain juga terjadi, tetapi dengan rasio yang lebih kecil, seperti misalnya pada India itu 0,4 sampai 0,7, pada masyarakat kulit hitam sekitar 0,7, dan kemudian pada masyarakat Asia lebih kecil sekitar 0,6. Stenosis pilorik itu lebih umum terjadi pada laki-laki dibanding anak perempuan, yaitu dengan rasio perbandingan 4:1. Stenosis pilorik juga dikaitkan dengan faktor resiko genetika atau adanya hubungan dalam keluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Etiologi dari stenosis pilorik sebenarnya belum sepenuhnya dipahami, tetapi terdapat beberapa faktor risiko seperti jenis kelamin laki-laki, riwayat keluarga, dan anak yang lahir sebagai anak pertama. Juga kelahiran prematur, pemberian susu formula, dan persalinan dengan operasi sesar. Juga ditemukan bahwa paparan antibiotik makroida, terutama eritromisin, pada bayi yang baru lahir atau pada ibu yang baru saja melahirkan juga bisa meningkatkan risiko terjadinya stenosis pilorik. Jadi, etiologi stenosis pilorik disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi. Perkenalkan, nama saya Kadarius Okta Jalanti Dharma dan di 024 saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dan juga manifestasi klinis dari stenosis pilorik. Untuk patofisiologinya, stenosis pilorik ini memiliki ciri khasnya sendiri yaitu hipertrofi dan hiperplasia lapisan otot melingkar dan juga memanjang pilorus. Hipertrofi itu memiliki arti penebalan dari otot-otot pilorus, sedangkan hiperplasia itu berarti penebalan jumlah sel-sel otot di pilorus. Bagian pilorus dari lambung akan mengalami penebalan yang mengakibatkan ruang pilorus menjadi sempit dan kanal pilorusnya menjadi memanjang. Ruang lambung yang sempit itu akan mengakibatkan kompensasi dilatasi, hipertrofi, dan hiperperistaltik dari lambung. Apabila kondisinya parah, lambung akan melebar akibat obstruksi saluran keluar lambung dan menyebabkan muntah proyektil non-bilus pasca makan segera. Baik, saya akan lanjutkan untuk manifestasi klinisnya. Jadi, individu yang menderita stenosis pilorik ini akan mengalami muntah proyektil non-bilus yang tidak mengandung empedu. Muntah biasanya terjadi setelah pemberian makanan. Pada sekitar 60% hingga 80% bayi yang menderita stenosis pilorik akan ditemukan olive sign atau zaitun karena pilorusnya keras. Ukuran dari olive sign yang ditemukan itu berdiameter 1 hingga 2 cm dan letaknya di kuadran kanan atas. Pasien mungkin akan menunjukkan gejala dehidrasi dan juga gizi kurang bahkan buruk akibat kurangnya cairan dan makanan yang masuk ke usus untuk diabsorpsi. Dehidrasi dan shock hipovolemik juga bisa terjadi apabila mengalami keterlambatan diagnosis. Baik, perkenalkan saya Divina Gloria Natali Senipa dengan 3 digit NIM R186 dan di sini akan menjelaskan pada bagian klasifikasi. Baik, stenosis pilorik dapat diklasifikasikan berdasarkan usia onset, etiologi, dan karakteristik patologisnya untuk membantu menentukan diagnosis dan terapi yang tepat. Berdasarkan usia onset, terdapat stenosis pilorik infantile atau infantile hypertrophic pyloric stenosis atau IHPS yang paling umum terjadi pada neonatus usia 2-12 minggu dengan gejala khas seperti muntah proyektil, non-bilious, dehidrasi, dan penurunan berat badan. Serta stenosis pilorik onset lambat atau late onset hypertrophic pyloric stenosis atau LHPS yang lebih jarang dan terjadi pada anak di atas 3 bulan hingga remaja dengan gejala yang lebih bervariasi. Berdasarkan etiologinya, stenosis pilorik primer terjadi tanpa kondisi medis lain yang mendasari pada umumnya idiopatik. Sedangkan stenosis pilorik sekunder itu disebabkan oleh faktor lain seperti penyakit peptik ulkus, neoplasma, cedera kimia, atau benda asing. Berdasarkan karakteristik patologis, stenosis ini dapat berupa hipertrofi otot pilorus yang menyebabkan obstruksi khas pada IHPS atau gangguan motilitas tanpa hipertrofi seperti pada Joubert disease, yang meskipun tidak menunjukkan penyempitan anatomis signifikan, tetap menimbulkan gejala obstruksi saluran keluar lambung. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Saya akan menjelaskan diagnosis stenosis pilorik.
Nah, diagnosis stenosis pyloric yang telah menjadi standar adalah ultrasonografi, di mana saat pemeriksaan ultrasonografi akan ditunjukkan tanda-tanda stenosis pyloric berupa pengosongan lambung yang tertunda, tanda-tanda khas seperti ada tali, tanda jalur ganda, atau tanda paruh. Nah, dalam kasus apabila ultrasonografi tidak menunjukkan gejala-gejala tanda-tanda seperti yang disebutkan tadi, maka pemeriksaan barium upper dapat digunakan sebagai alternatif atau dengan endoskopi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nyoman Bayu Risna dengan 3 digit interval 032. Di sini izin untuk menjelaskan mengenai diagnosis banding dari stenosis pyloric. Untuk diagnosis banding dari stenosis pyloric itu melibatkan pembedaan dari kondisi umum seperti GERD yang ditandai dengan iritabilitas akibat reflux dan gastroenteritis yang umumnya disertai dengan diare serta demam. Selain itu, kondisi sistemik seperti insufisiensi dari adrenal dengan gangguan elektrolitnya, berbagai infeksi dan juga kelainan metabolisme bawaan yang merupakan diagnosis banding yang signifikan untuk dipertimbangkan. Kemudian juga terdapat spektrum lain dari diagnosis banding yang lebih luas, yaitu juga harus dipertimbangkan seperti mencakup sepsis, hernia, enterokolitis, nekrotikans, gagal ginjal akut, kolik, konstipasi, trauma, megakolon toksik, penyakit Hirschsprung, torsistesis dan juga appendicitis. Nah, dimana itu merupakan beberapa diagnosis banding dari stenosis pyloric. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Michael Alphonse Wong dengan 3 GNIM terakhir 210. Saya akan melanjutkan pembahasan ke tata laksana dari stenosis pylorus. Untuk tata laksanaan utama stenosis pylorus sendiri adalah operasi piloromiotomi, yang merupakan pembedahan pada otot pylorus yang mengalami hipertrofi untuk mengurangi obstruksi atau sumbatan pada saluran lambung. Piloromiotomi sendiri dapat dilakukan dengan 2 teknik. Yang pertama yaitu piloromiotomi terbuka, yang akan dilakukan dengan sayatan di kuadran kanan atas abdomen atau pusar, di mana teknik ini merupakan teknik yang tradisional, efektif, dan memiliki komplikasi yang rendah. Sedangkan yang kedua adalah piloromiotomi laparoskopi, yang merupakan teknik yang minimal invasif dan memiliki hasil kosmetik yang lebih baik, serta pemulihan yang lebih cepat. Untuk tingkat keberhasilannya, kedua teknik tersebut tingkat keberhasilannya hampir di 100%. Namun dapat terjadi komplikasi intraoperatif, di mana resiko utamanya adalah perforasi mukosa, yang lebih tinggi pada teknik laparoskopi. Untuk tata laksana pasca operasi sendiri, pasien dapat mulai diberikan makanan setelah 4-24 jam pasca operasi. Kemudian dapat juga terjadi muntah ringan pasca operasi, namun umumnya sembuh sendiri. Kemudian teknik piloromiotomi sendiri pemulihannya relatif cepat, di mana pasien umumnya pulang dalam waktu 24-48 jam. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Niput Laksita Kamal Maeswari dengan TJM terakhir 140. Jadi saya akan membahas mengenai prognosis dari stenosis pyloric, di mana prognosis untuk penyakit ini sendiri sangat baik apabila didiagnosis dan juga ditangani dengan dini, di mana piloromitomi efektif dalam tingkat keberhasilan hampir 100%. Seperti gejala muntah membaik cepat, status nutrisi dan elektrolit kembali normal, dan juga makanan oral bisa dimulai 6 hingga 24 jam pasca operasi, meski kadang ada muntah ringan sementara. Kemudian penyakit ini tidak bersifat recurrent dan tidak menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Mortalitas sangat rendah di negara dengan fasilitas medis yang memadai. Baik, saya Nilo Sinta Chandra Rahayu dengan 3 digit yang terakhir 050. Bisa menarik kesimpulan dari pembahasan yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi, stenosis pyloric itu merupakan suatu kelainan kongenital yang ditandai oleh hipertrofi atau hiperplasia otot pylorus, yaitu bagian distal lambung yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara lambung dan juga duodenum. Nah, stenosis pyloric ini memiliki ciri khas yaitu terjadinya hipertrofi atau hiperplasia lapisan otot yang melingkar dan memanjang di pylorus. Bagian pylorus dari lambung itu akan mengalami penebalan yang mengakibatkan ruang pylorus menjadi sempit dan kanal pylorus tersebut menjadi memanjang. Nah, ruang lambung yang sempit akan mengakibatkan kompensasi dilatasi, hipertrofi, dan juga hiperperistaltik dari lambung. Stenosis pyloric ini dapat diklasifikasikan berdasarkan usia onset, yaitu stenosis pyloric infantil maupun stenosis pyloric onset lambat, atau berdasarkan etiologi yang primer dan juga sekunder, serta berdasarkan karakteristik patologisnya, yaitu hipertrofi otot pylorus dan gangguan motilitas tanpa hipertrofi. Lalu untuk diagnosis kondisi ini yaitu menggunakan ultrasonografi, dan juga penata laksanaannya adalah menggunakan operasi
poromiotomi baik yang terbuka maupun yang laparoskopi. Yaitu prosedurnya nanti membelah otot pilorus yang mengalami hipertrofi untuk meringankan sumbatan saluran lambung. Kemudian untuk prognosis dari stenosis pilorik ini umumnya sangat baik apabila kondisi ini didiagnosis secara dini dan segera ditangani dengan tindakan yang bedah. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Adapun saran dari kelompok kami, deteksi dini stenosis pilorik perlu ditingkatkan dengan kewaspadaan terhadap gejala khas seperti muntah proyektil pada bayi. Ultrasonografi juga harus dimaksimalkan sebagai alat diagnosis utama karena akurasinya. Setelah diagnosis, piloromiotomi harus segera dilakukan karena efektivitasnya. Fasilitas kesehatan juga perlu mengembangkan kemampuan bedah minimal invasif seperti piloromiotomi laparoskopi dan pemantauan pasca operasi dan edukasi orang tua juga penting untuk mendukung penyembuhan. Riset dan pencatatan kasus harus terus ditingkatkan untuk memperbaiki penanganan stenosis pilorik secara keseluruhan. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.